untuk apa? Seleksi di sini prosesnya setelah melakukan pembangkitan kromosom sebagai sejumlah kromosom sebagai anggota populasi awal, ya. Kemudian dievaluasi setiap kromosomnya, ya, terkait dengan nilai fitnessnya, ya. Tentunya menggunakan fungsi fitness yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, pembahasan tentang cara mendefinisikan fungsi atau memformulasikan fungsi fitness akan disampaikan mungkin minggu depan atau pertemuan berikutnya. Nah, jadi seleksi ini gunanya apa? Yaitu untuk memilih, ya, memilih kromosom atau individu, ya, yang nantinya berkontribusi, ya, untuk menghasilkan atau mengenerate kromosom atau individu baru, ya, yang mana nanti kromosom atau individu baru mungkin akan berkompetisi dengan kromosom atau individu yang sudah ada, ya, untuk masuk atau dipertimbangkan dalam membentuk populasi di generasi berikutnya, ya. Jadi kalau di dunia realnya ya seleksi ini seperti kita akan memilih kandidat-kandidat yang nanti akan memberikan kontribusi pada proses berikutnya, ya. Nah, seleksi ini dilihat dari apa? Dari nilai fitnessnya atau hasil evaluasi, ya, kefitan atau kualitas dari kromosom tersebut atau individu tersebut, ya. Jadi ada memang yang metode untuk seleksi itu macam-macam, ya. Jadi kalau dikelompokkan itu ada dua, mungkin dari situ ada seleksi yang, ya, proporsional terhadap nilai fitnessnya, ya. Jadi nilai fitness ini memberikan kontribusi besar dalam mempertimbangkan pemilihan suatu kromosom atau individu, ya, sebagai kromosom atau individu parents, ya, yang nanti berkontribusi untuk menghasilkan individu atau kromosom baru. Ada kelompok kedua yaitu seleksi berbasis ranking, ya. Ini juga sebenarnya sama, tetap memperhatikan nilai fitnessnya, tetapi ranking ini tidak linear terhadap apa nilai fitnessnya, tapi berdasarkan apa, ya, kalau konsep ranking pada umumnya, ya, jadi diurutkan berdasarkan kualitas atau dalam hal ini nilai fitness dari semua kromosom atau individu yang ada dalam populasi. Tapi kalau yang kelompok pertama itu nanti nilai fitness itu memberikan proporsi, ya, atau peluang, ya, besarnya peluang untuk menjadi pertimbangan dalam memilih, ya. Jadi mungkin lebih apa? Secara realnya itu memang lebih pas itu menggunakan yang pertama, ya, karena pada dasarnya, ya, nilai fitness itu tidak 100% akan menjadi kontribusi atau pertimbangan dalam memilih suatu parent, ya, memilih suatu parent atau kelompok parent, ya. Karena mungkin ada faktor X, ya, atau yang tidak tercover di dalam nilai tidak terhitung di dalam nilai fitness tersebut, ya. Jadi artinya belum tentu nanti yang terbaik itu akan terpilih kalau di fitness proportionate selection. Tapi kalau di rank based selection, ya, yang terbaik itu pasti akan terpilih, gitu, ya. Nah, yang ketiga, kelompok ketiga, yang ini seperti konsep apa, kompetisi, ya. Kita menggunakan model kompetisi di sini yang disebut sebagai seleksi turnamen. Jadi ada
semacam kompetisi yang kita bangun ya, yang mana ya yang berkompetisi ya seluruh kromosom dalam populasi di generasi tersebut. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, yang di fitness proportional selection ya kelompok ini, jadi saya sampaikan dia akan proporsional terhadap nilai fitnessnya. Nah, proporsinya itu ya dihitung ya dari nilai fitness ya relatif terhadap keseluruhan nilai fitness ya. Jadi prosentase kebagusan atau kualitas dari suatu kromosom itu dihitung dari ya berapa porsi ya dari nilai fitness itu terhadap keseluruhan nilai fitness dari semua kromosom. Jadi nilai fitnessnya dibagi dengan jumlahan semua nilai fitness dari semua kromosom. Ya sebagai contoh di sini berarti untuk kromosom ke 1 ini ya, kalau kita pakai yang tabel itu, ini PI-nya, ini berarti berapa? 2 ya, dibagi totalnya itu 8 ya. Jadi ada berapa? 0, atau 1/4 atau 0,25. Kemudian untuk kromosom kedua ya, proporsinya berarti 1, nilai fitnessnya kan 1 ya. Dibagi dengan jumlahnya tadi ada 8. Berarti 1/8 itu 0,125. Untuk K3 1 juga dibagi dengan 8 sama dengan 0,125. Sedangkan untuk K4 1 dibagi 4 berarti 0,5. Oh, kok 1 ya? Berapa ini? Maaf. K4 itu kromosom 4 fitnessnya 4 ya. Dibagi dengan 8. Jadi 0,5. Nah, ini nilai proporsi tadi, prosentasenya atau di sini proporsi bisa dianggap peluang ya. Itu harus totalnya harus sama dengan berapa? 1 ya. Harus sama dengan 1. 0,25 tambah 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,5 totalnya adalah 1. Nah, kalau kita gambarkan sebagai satu lingkaran dengan bagian-bagian atau porsinya adalah seperti ini. Oke, sekarang bagaimana menggunakan nilai proporsi ini? Ada 2 atau mungkin varian-variannya ya yang masuk dalam kategori kelompok pertama ini, yaitu seleksi yang berdasarkan pada proporsi fitnessnya. Oke, yang pertama adalah Rowlett Wheel Selection ya. Rowlett Wheel Selection ini bisa kita sebut sebagai stochastic sampling ya. Di mana nanti individu ya dipetakan ke suatu segmen yang continuous ya sebagai suatu garis sehingga setiap segmen individu ini equal atau sama dengan nilai fitness atau proporsi fitness tadi ya. Kemudian angka random akan dibangkitkan dan individu yang segmennya itu berada pada nilai random terpilih tadi, maka individu tersebut yang akan dipilih ya atau akan terseleksi sebagai individu atau kromosom yang nanti akan berkontribusi di proses berikutnya. Nah, proses ini akan berjalan terus sampai sejumlah individu yang diinginkan untuk berkontribusi di sana. Atau nanti individu-individu atau kromosom tersebut masuk dalam populasi mating atau mating pool ya.
Jadi yang nanti akan berkontribusi pada proses berikutnya. Nah, mungkin kita bisa analogi dengan proses ketika kita misalnya ada mengundi ya ada kuis atau ada undian gitu ya. Nah, kita kan menggunakan papan bulat gitu, kemudian di situ ada area-area ini hadiah-hadiahnya gitu kan ya. Nah, ini kita nanti akan memilih memutar roda ini, kemudian atau lingkaran ini, kemudian nah anak panah itu akan menuju kemana. Dan biasanya kalau yang porsinya besar itu kalau di mode seperti itu tentunya yang hadiahnya nilainya sedikit ya, karena mereka nggak mau rugi ya. Biasanya yang nilainya hadiah yang bernilai paling besar itu kan itemnya cuma sedikit ya, sehingga porsinya juga sedikit. Ya, itu karena fungsi fitnessnya berbeda di konsep itu ya, meminimalkan ya. Kalau ini kan memaksimalkan, sehingga nilai fitnessnya yang diambil yang paling besar itu memberikan kontribusi atau proporsi juga yang paling besar. Nah, ini algoritmanya atau pseudocode-nya, jadi kita hitung PJ tadi itu proporsinya, kemudian kita hitung kumulatifnya ya, kumulatif dari proporsi tersebut ya. Kemudian di generate random. Nah, ini kita lakukan ini sampai sejumlah ukuran mating pool-nya. Ya, kita generate random di interval 0 sampai S ya. Nah, ini S ini harusnya berapa? S itu harus sama dengan tadi 1 ya, karena total proporsi harusnya sama dengan 1 ya. Kemudian jika random itu kurang dari sama dengan kumulatif PJ-nya, maka kita pilih individu tersebut ya. Baik, ada berapa individu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 individu atau ukuran populasinya ini adalah 12. Tetapi kita diminta hanya memilih 8 karena ukuran mating pool itu adalah 8 gitu ya. Nah, oke, kita langkah pertama tadi menghitung proporsi ya. Proporsi dari setiap kromosom atau individu. Jadi ada 8 ya. Kromosom, kemudian ini nilai fitnessnya ya. FI gitu ya, saya singkat FI, kemudian ini PI. 1, 2, dan tadi ada berapa? Ada 8. Nah, kemudian fitnessnya, oke, kita lihat di sini ada 83, kemudian 127, 120, 95, kemudian 85, 103, 113, 88, 119, 114, 103, dan 90. Ternyata lebih dari 80. 12. Kemudian kita total dulu ya. Kita jumlahkan dulu semuanya. Ada 1240. Kemudian nilai PI-nya itu adalah nilai fitness dibagi dengan totalnya. Ya, karena semua sama kita kunci. Nah, ini. Ini kita copy. Nah, kemudian kita pakai 3 digit aja ya, atau 2 digit aja belakang koma. Ini totalnya harusnya sama dengan 1 ya. Ya, totalnya sudah sama dengan 1. Oke, setelah itu ini langkah pertama ya. Langkah kedua adalah menghitung kumulatifnya ya. Kumulatif PI tadi.
Ini kan sama dengan S ya tadi ya. Ini adalah S-nya tadi harus sama dengan 1. Ini untuk menjadi batas atas dari nilai random tadi ya. Randomnya berarti 0 sampai 1. Kemudian kumulatif PI-nya kita hitung ini. 1, kemudian ya menghitung kumulatif seperti pada umumnya biasa ya. Hingga nanti kumulatif di bawah ini untuk kromosom 12 itu harus sama dengan 1. Jadi kalau kita gambarkan pakai lingkaran tadi ya berarti 7% dari area lingkaran itu adalah proporsi yang menunjukkan nilai fitness dari kromosom 1. Kemudian 8%-nya ya itu miliknya kromosom 11 dan seterusnya. Itu ya cara bacanya. Nah, di sini disebutkan kita yang terpilih siapa ya? Kita generate random ya. Nilai randomnya ada di slide tersebut. Jadi ini kromosom terpilih. Pilih untuk 1, 2, 3, ada 4, 8 ya, kita hanya pilih 8. Karena ukuran multiple-nya kita set 8. Nah, ini nilai randomnya yang hasil generasi pembangkitan acaknya adalah misalkan situ udah ada ya 0,32, kemudian 0,43, 0,77, 0,91, 0,23, 0,65, 0,94, dan terakhir 0,03. Oke, sekarang kita lihat dari kumulatif ini 0,32 itu ya nilai kumulatif kromosom mana yang lebih besar pertama ya, lebih besar pertama dari 0,32. Kalau kita lihat mana? Yaitu kromosom ke-4 ya. Jadi ini yang terpilih adalah kromosom 4 ya. Di sini ini parent ya. Parent ke-1. Kemudian ini kenapa kromosom 4 terpilih? Karena dia nilai kumulatifnya lebih besar dari 0,32 dan tidak ada kromosom lain yang lebih kecil dari 0,34 tetapi lebih besar dari 0,32. Hanya dia ya. Kemudian 0,43 berarti kromosom berapa yang terpilih? Kita lihat di sini ya kromosom ke-6 ya, karena setelah 41 49, berarti 49 kan lebih besar dari 43. Jadi kromosom ke-6 ya. Kemudian 0,77 itu berarti kromosom ke-10 ya, karena ini lebih besar dari 0,77, tapi yang pertama kali yang lebih besar ya. Jadi ini kromosom ke-7, kromosom ke-10, kemudian 0,91 berarti kromosom ke-11 ya. Kemudian 0,23 kromosom ke berapa? Ke-3 ya, karena itu 0,27 kumulatifnya. 0,65 kromosom ke-8 ya, ini ya 0,66 nih. Kemudian 0,94 itu berarti kromosom ke-12 ya. Dan terakhir 0,03 itu kromosom 1. Ya, jadi ini yang terpilih nanti berkontribusi di proses berikutnya. Oke.
masuk dalam kelompok proportional selection, ya, itu proportional selection itu adalah Baker's SUS, ya, Stochastic Universal Sampling. Ya, ini memberikan bias 0, ya, dan nanti apa persebarannya itu adalah minimum, ya, berbeda dengan nilai dengan proses di roulette wheel selection yang itu nilainya apa adanya, sebarannya tadi proporsinya apa adanya dengan nilai kumulatif nilai proporsi dari fitnessnya tadi. Jadi di Baker's SUS nanti individu dipetakan ke ya suatu segmen continuous dari suatu garis, ya, sehingga segmen dari individu akan bersama, ya, tadi dengan roulette wheel, ya. Tetapi di sini nanti kita sediakan pointer yang menunjukkan ya berapa banyaknya, ya, jadi ada end pointer yang nanti menunjukkan banyaknya individu yang akan dipilih, kemudian nah pergerakannya kalau tadi kan benar-benar random, ya, ini pergerakannya itu didasarkan pada nilai pointer tadi. Jadi kita pilih jaraknya antar pointer tadi itu sebagai 1 dibagi n pointer. Nah, posisi pada pointer pertama berarti ya nanti kita generate satu nilai random 0 sampai 1 bagi n pointer tadi atau jarak tadi. Ya, misalnya ini ya contoh di sini, ini kan kromosomnya 4. Ya, misalnya mating pool-nya itu juga 4, ya. Berarti n pointernya itu kan 4, ya, di sini. Contoh ini n pointer 4 karena mating pool-nya 4 atau banyaknya individu yang akan dipilih masuk kontribusi proses berikutnya juga 4. Kemudian jarak antar pointer ini nanti adalah 1 dibagi 4, jadi 0,25. Nah, selanjutnya nanti kita generate nilai random antara 0 sampai 25. Nah, berapa gitu, misalnya ketemu 0,1 gitu, ya. Nah, itu berarti yang terpilih adalah siapa? Yang terpilih adalah kromosom 1. Gitu, ya. Nanti yang untuk pointer kedua berapa berarti? Pointer kedua ya nanti ya. Pointer kedua berarti nanti ditambahkan 0,1 tadi hasil generate tadi random ditambah dengan jarak tadi. Berarti 0,1 ditambah 0,25 berarti 0,35. 0,35 itu miliknya siapa kumulatifnya? Ya, kumulatifnya adalah milik pointer kromosom kedua. Itu sampai kemudian tambahkan lagi 0,25 tambah lagi 0,25, ya, sehingga nanti jaraknya itu akan sama. Beda dengan roulette wheel. Kalau roulette wheel kan setiap individu yang terpilih itu di-generate random, ya. Kalau ini tidak. Ya. Jadi contoh yang di sini ya ini kan randomnya cukup sekali, ya. Tapi kalau yang di roulette wheel selection itu kan randomnya sebanyak apa? Randomnya sebanyak ukuran mating pool gitu, ya. Tapi kalau di Baker's SUS itu tidak cukup sekali. Nah, oke, kita lihat yang contoh yang tadi lagi, ya, di sini. Ini kan hasil yang dari ini yang roulette wheel, ya, roulette wheel selection. Nah, sekarang yang Baker's SUS, ya. Nah, ini
nilai n-nya berapa, pointer n pointernya berapa banyaknya pointernya itu sama dengan ukuran mapping pool. Ukuran mapping poolnya adalah 8. Kemudian distance-nya tadi, distance-nya berarti 1 dibagi 8 ya. Berarti 0,125. Nah, dari sini kemudian nilai randomnya cukup sekali aja 0,32. Nah, yang berikutnya itu ditambahkan aja 0, dengan distance tadi yaitu 0,15. Ya, semuanya tinggal kita kopikan. Ya. Ini nilai random 0,32 ya. Oh, sebentar. Ini nilai randomnya tidak bisa kita pakai yang 0,32 ya. Ini harus di random dari apa? 0 sampai 0,125. Jadi random pertama nggak boleh. Misalnya kita ambil yang ini ya 0,03 ya, yang paling kecil ya. 0,03. Nah, jadi nggak boleh lebih dari 0,125 ya. Nanti kalau kita lihat tadi kan totalnya mesti harus akan kemungkinannya akan lebih dari 1 ya. Sehingga kita randomnya itu harus di antara 0 sampai 0,125 ya. Kalau yang roll with selection kan randomnya 0 sampai 1 ya. Oke. Nah, kalau dari sini berarti kromosom yang terpilih untuk pertama 0,03 tadi adalah kromosom 1 ya. Kemudian 0,1 0,155 kita pakai 2 digit setelah koma saja. Ya. 0,16 tetap 1 ya. 0,28 4 ya. Kromosom 4. Oh, maaf. Ini kromosom ke-1. Ini kromosom ke berapa? 1 juga ya. Oh, 1 atau 2? 0,16 berarti kromosom kedua ya, yang lebih besar pertama. (0,28) kromosom keempat, 0,1 kromosom ke-5 ya. Tepat sama ya ini ya dengan batas kumulatif ini. Dan 0,53 itu kromosom ke-7 ya. Kemudian 0,66 itu kromosom ke-8. 0,78 itu kromosom ke-10. 0,91 kromosom ke-11. Ya. Jadi ini hasil dari yang Baker S US ya. Itu turnamen ya. Di turnamen selection ini nanti kita tentukan dulu ukuran turnamennya ya. Dimana biasanya ukuran turnamen bisa kita pilih secara random 1 sampai ukuran populasi ya. Tapi ini ukurannya tentunya integer ya, nggak bisa nggak bisa bilang real ya. Jadi ukuran turnya itu adalah antara 1 sampai ukuran populasi. Kemudian individu yang terbaik itu dipilih sebagai parent ya. Ini dilakukan terus sampai jadi sebentar saya ulangi ya. Jadi pada turnamen selection ya, ukuran turnamen itu kita bisa tentukan secara
manual atau random dari 1 sampai ukuran populasi ya. Itu untuk menjual ukuran turnamen. Kemudian siapa saja yang masuk dalam anggota turnamen itu kita pilih secara random ya. Kita pilih secara random. Berapa banyak yang di random ya sejumlah ukuran turnamennya. Jadi kalau ukuran turnamennya 5 ya berarti kita milih 5 individu secara random dari populasi yang ada. Dari individu yang dalam populasi. Kemudian sudah ketemu 5, kemudian apa kita pilih mana yang terbaik. Nah, mana yang terbaik itulah yang nanti menjadi parent atau individu yang masuk dalam mating pool. Proses ini akan diulang sampai sejumlah individu sesuai dengan banyaknya atau ukuran mating pool, gitu ya. Nah ini, nah misalnya sekarang kita tentukan banyaknya turnamen ya, berarti banyaknya turnamen itu sama dengan apa? Sama dengan ya ukuran mating pool. Ya, dalam hal ini kita tadi tentukan contoh yang ini adalah 8. Nah, berarti sekarang ada turnamen 1 dan seterusnya nanti ya. Kita lihat turnamen ke-1. Turnamen 1. Nah, nanti ukurannya berapa ya? Ukuran turnamennya kita tentukan tadi dikatakan ukuran turnamennya itu adalah dari 2 sampai ya dengan ukurannya adalah 2 sampai banyaknya individu dalam kromosom dalam populasi kan 12. Jadi dipilih 2 sampai 12 berapa? Misalnya kita pilih 3 gitu ya misalnya. Ukurannya adalah 3 misalnya. Nah, kita samakan ini ukuran untuk ukuran turnamen itu adalah 3. Yang ini dipilih misalnya kita bisa random misalnya dari 2 sampai 12 atau population size-nya. Saya pilih target 3. Nah, dari sini dipilih 1 sampai 12 ini pilih secara random. Misalnya saya tentukan yang masuk dalam turnamen 1 ini adalah anggota 1, 5, dan 7 atau 8. Nah, kita lihat fitnessnya di sini 1 itu 83, 5 itu 85, dan 8 itu 88. Nah, maka dari sini mana yang paling bagus? Base-nya itu adalah kromosom berapa? Kromosom ke-8. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lakukan sebanyak berapa kali? Sebanyak 8 kali ya. Sebanyak 8 kali sesuai dengan ukuran mating pool tadi ya. Nah, jadi turnamen kedua ya ukurannya 3 lagi. Misalnya yang terpilih 3, 7, 10 gitu ya. 3 itu 120, 7 itu 113, 10 itu 114. Ya, berarti ini yang kepilih kromosom berapa? Yang paling bagus itu kan kromosom ke-3. Berarti ini kromosom 3. Dan seterusnya nanti kita lakukan sebanyak berapa? 8 kali. Ini baru 2 kali. Berarti ada turnamen ke-3, turnamen ke-4, ya, misalnya turnamen ke-3, turnamen ke-4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi
Ini ada turnamen ke-4, turnamen ke-5, turnamen ke-6, kemudian turnamen ke-7, turnamen ke-8 gitu. Sudah ya, jadi ini. Nah, nanti di turnamen ketiga sama ya, Anda pilih misalnya mana, ini misalnya 1, 2, 6, 10, misalnya ini yang best berapa belum tahu ya. Nah, ini misalnya 1, 7, 12. Ya, misalnya ini 4, 6, 11, ya nggak apa-apa. 3, 5, 10, misalnya ini 1, 2, dan 12. Ya, misalkan ini 8, 11, 3, ya nggak apa-apa. Nanti Anda lihat nilai fitusnya berapa gitu. Semuanya kemudian cari yang terbaik. Jadi itu ya lebih mudah lagi ya. Jadi benar-benar kita ya seperti konsep turnamen pada umumnya ya. Jadi kita tentukan siapa yang masuk ke kelompok turnamen tersebut, kita tandingkan gitu ya. Oke, itu untuk